Tribayers. Selamat datang di Bakti Business School Podcast. Nah, kita sedang belum. Kenalin diri lu dulu. Perkenalkan, nama gue Yaya. Gue Rizky. Gua Tio. Mau ngapain? Di depan kita tuh udah ada tamu spesial datang. Depan gua atau yang lu? Kan depan aku. Oh. Ya, mending cantiknya nggak sama kayak lu ya. Iya. Nah, kali ini dosennya cewek ya? Iya, cewek. Dosen, aduh. Apa disebut? Aduh, dosen muda, cantik, tapi sayang tidak bisa untuk dimiliki. Kok dia diem? Saya ket Takut aja gitu, nanti ada yang dengar. Iya, gue juga lupa banget. Agak-agak lupa. Oke, coba Ibu boleh perkenalkan diri nih. Ibu apa kakak, apa enggak, apa tante? Teteh. Teteh. Oke, teteh boleh perkenalkan diri teh. Halo. Apa tadi manggilnya? Teteh. Bukan, manggil ke ininya. Tribayers. Tribayers. Oke, halo Tribayers. Saya Devina Kristania. Saya dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di STIE Tribakti. Sastra guys. Oke, pertanyaan pertama sih. Kita nanya langsung ya apa? Kita dengar history dulu ya. Iya, iya. Bu boleh Bu history Ibu secara singkat. Teteh deh, salah. Ibu lah. Iya, history apa nih? History mungkin lebih ke pendidikan kali ya. Iya, boleh. Keluarga juga boleh. Iya. Percintaan boleh Bu. Ya. Iya. Saya lahir dan besar tuh di Bandung, sampai kuliah itu di Bandung. Di tahun 2007 saya mulai kuliah S1 sampai 2011. Lalu 2011 sampai 2014 saya melanjutkan kuliah S2 di Bandung juga. Jurusannya waktu S1 itu sastra Indonesia. Waktu S2 itu ilmu linguistik umum. Jadi linear, masih berkaitan gitu. Kalau sastra kan dia lebih luas, kalau linguistik umum fokus ke tata bahasanya gitu. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Bekasi setelah menikah. Lalu saya ngajar. Pertama saya ngajar di kampus di Atmajaya Jakarta, itu sampai sekarang. Kemudian di tahun lalu saya mulai bergabung dengan Tribakti. Itu sih histori singkatnya. Saya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Oke, ya plus harapan kita. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Aku ada. Oh iya Bu nih, alasan Ibu ingin menjadi dosen itu apa ya? Awalnya ya, jadi kenapa sih pada akhirnya saya memutuskan untuk jadi dosen? Diawali oleh saya melihat ada role model tentunya ya. Saya melihat ibu saya juga sama-sama dosen. Jadi saya melihat ibu saya ini bekerja, dia mengajar gitu kan, tapi dia masih punya banyak waktu untuk anak-anak, untuk keluarga. Jadi waktunya itu jauh lebih fleksibel. Di saat-saat misalnya saya sekolah atau misalnya saya kuliah, itu saya masih ada waktu gitu dengan ibu saya. Ma, jalan yuk, ma, makan di luar yuk, ma, kita lihat-lihat apa yuk. Aku mau. Iya, itu masih ada waktu. Bukan kantoran yang harus dari jam 8 sampai jam 4 sore, yang orang tua saya akhirnya pada punya waktunya misalnya cuma hari Sabtu atau Minggu gitu. Enggak, tapi hampir setiap hari mereka available untuk misalnya saya ngajakin makan di luar yuk mah, atau misalnya sekedar mah lihat baju yuk atau apa. Itu awalnya yang saya lihat. Jadi enak ya, papa saya yang fokus di kantor, fokus kerja keras saat itu, mama saya juga sama kerja keras juga, tapi waktunya jauh lebih fleksibel. Itu sih yang awalnya kenapa saya akhirnya tertarik untuk jadi dosen. Nah, yang kedua, saya lihat dunia pendidikan, kayaknya saya tertarik gitu dengan dunia pendidikan. Seneng aja sih gitu kan. Lalu misalnya nih, saya juga kan suka ngomong nih. Ini mungkin jadi poin ketiga ya, karena saya suka bicara dan saya tuh seneng, ada kepuasan tersendiri ketika saya bicara dan orang lain itu paham maksud saya. Nah, di semester 5 waktu saya kuliah S1
itu meskipun awalnya agak kejeblos ya, saya masuk di sastra Indonesia gitu kan ya, mungkin pada bertanya kenapa saya masuk sastra Indonesia, awalnya karena kejeblos aja, itu pilihan ketiga saya di SPMB waktu itu. Lalu di semester pertama kedua saya merasa kayaknya gue enjoy aja ya gitu. Itu terbukti saya nggak terlalu kerja keras, tapi ternyata nilai saya bagus-bagus aja kok, IPK saya bagus gitu kan. Nah di semester kelima itu mulai mata kuliah yang lumayan sulit. Nah di semester 5 ini justru teman-teman tuh banyak yang nanya, Dev ini gimana sih caranya? Tolong dong jelasin ke gue. Anak-anak yang serius gitu yang dia mau belajar. Akhirnya aku coba jelasin dengan sangat simpel, mereka bisa paham. Jadi nggak pelit ilmu lah intinya gitu kan. Kadang ada juga ya orang-orang yang misalnya foto buku yang pintar tapi giliran temennya nanya dia nggak mau sharing gitu kan. Kalau aku sih ayo aja yuk kita apa yang kamu nggak ngerti gitu, aku coba jelasin dengan bahasa yang sesimpel mungkin mereka paham. Jadi puas gitu ketika mereka bisa paham. Nah dari situ ada juga sih celotokan temen, udahlah abis ini jadi dosen aja, lanjut aja lo S2. Iya sih emang ada kepikiran mau ke sana gitu kan. Makanya setelah lulus S1 cuma nunggu 6 bulan, habis itu langsung masuk S2 gitu. Udah cantik, hai, pinter tuh. Tapi bisa sih Bu, saya bisa bawain belanjaan kan ya. Jangan, oh iya lupa, buat udah. Tapi nggak apa-apa buat belanjaan doang. Iya. Coba tahu supir gitu. Itu tanah gaji guys. Oke. Oke, pengalaman Ibu buat pengalaman apa aja nih selama mengajar di Tribakti Business School? Pengalaman mengajarnya sebenarnya sih belum banyak ya, karena saya kan baru sekitar 1 tahun di sini. Tapi ya selama 1 tahun di sini ngajar kalian gitu kan, ya lumayan seru sih gitu. Jadi Apa tuh seru? apa ya, saya merasa kayak saya sama mahasiswa karena mungkin perbedaan nomornya juga tidak terlalu jauh ya, dan mahasiswanya tuh nggak jaim-jaim gitu. Nah di kampus yang satunya lagi tuh berjarak, jadi kayak dosen itu di mana, mahasiswa tuh di mana gitu. Jadi kalau di Tribakti ini lebih kayak ke temen gitu, jadinya jatuhnya lebih kayak ke adik sendirilah gitu ya. Kita bisa sharing apapun, dan saya meskipun saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, itu di luar itu saya nggak pakai bahasa baku. Saya tetap pakai bahasa yang memang bahasa anak-anak muda aja gitu. Jadinya ya mungkin kalian juga akan terasanya, oh ibu nggak terlalu kaku nih gitu. Makanya kan mungkin kayaknya dipanggil ibu ketuaan deh gitu. Kakaknya. Itu ya. Jadi saya ingin terutama sih itu ya, yang di mana-mana gitu, di mana-mana saya ingin mata kuliah bahasa Indonesia itu dianggap gini, bukan kita pakai bahasa Indonesia itu dimanapun dengan bahasa yang kaku, yang benar, yang apa namanya, yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, enggak. Tapi kalau misalnya kita situasinya santai ya pakai aja. Kadang di dalam mengajar terlalu kaku juga bikin mahasiswa ngantuk kan. Nah makanya di dalam mengajar itu kadang saya masukin juga hal-hal yang memang lebih santai gitu kan. Jadi ada pencair suasananya kayak gitu-gitu sih intinya. Ibu, kan Ibu walaupun baru 1 tahun tapi kan sudah melihat karakter mahasiswa di Tribakti nih ya. Menurut Ibu karakter mahasiswa Tribakti itu seperti apa sih Bu? Karakter yang saya bisa nilai gitu ya selama 1 tahun ini. Yang pertama sih anak-anaknya seru ya, seru. Jadi saya merasa tidak terlalu ada jarak yang terlalu jauh dengan kalian gitu kan. Yang kedua anaknya tuh kreatif, saya seneng gitu kan. Jadi banyak acara-acara yang dosen juga dilibatkan gitu kan, seru. Kayak podcast ini juga belum tentu di kampus lain ada gitu. Saya lihat ya itu mahasiswanya kreatif, kritis juga, dan apa tadi, kreatif gitu, seru, kreatif, kritis. Oke, jangan koma aja. Koma kritis enggak? Koma kan nggak sedia bawain ya. Lanjut, ada lagi nggak? Kisah-kisah. Aku ada nih Bu. Ya. Nih kan kita ngabisin selama lebih dari setahun ya untuk kuliah online gitu ya. Ya. Nih menurut Ibu perbandingan kuliah online dan offline tuh gimana? Kesan-kesannya juga gitu ya. Ya. Kuliah online dengan kuliah offline tuh ya jelas beda ya. Bedanya sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif juga. Positifnya ya waktu kita lebih fleksibel, lebih
enak ya, kayak dosen pun kita lebih banyak di rumah sebenarnya. Jadi kita siapin materi, lalu kita siapin latihan-latihan itu semua dari rumah. Kita ngajar dari rumah itu, jadi waktu juga saya lebih fleksibel, lebih banyak dengan keluarga gitu. Tapi ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu justru saya agak apa ya, kasihan sama mahasiswa gitu. Karena yang pertama, belum tentu setiap mahasiswa itu bisa langsung paham dengan materi yang diajarkan via online gitu kan. Jadi memang kadang butuh interaksi, butuh ya ketemu gitu untuk tanya jawab, atau misalnya menjelaskannya itu lebih detail. Lalu interupsinya itu lebih gampang dibanding ketika pembelajaran secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas gitu kan. Tugas kan jadi jauh lebih banyak. Karena apa, takutnya misalnya kalian tidak begitu paham teori, lalu kalian dikasih tugas agar kalian lebih paham gitu. Tapi saya ngebayangin gitu ya, dari satu mata kuliah 3 tugas atau 6 tugas selama satu semester itu, satu mata kuliah itu dikali berapa mata kuliah. Nah itu sih yang kadang-kadang saya merasanya jadi cukup apa ya, cukup kasihan sama kalian. Kalau kita paling dosen kan kita nyampaikan materi, lalu paling kita belajar apa teknologi baru lah, pakai Zoom, pakai Jmeet gitu kan. Lalu kita juga jadi intinya belajar lah gitu, banyak belajar juga kita. Cuman ya jadi banyak tugas juga ya, banyak tugasnya karena tugasnya kan semua tuh serba online gitu ya. Semuanya saya lihat di laptop atau di tab saya gitu kan. Pada akhirnya mata jereng juga lama-lama gitu. Iya, mana ada yang ngirim tugas apa namanya potret apa landscape itu yang harus kayak puter-puter, nggak bisa diputer-puter gitu kan. Ya tapi ya itulah gitu ya seninya. Seru sih sebenarnya, mau online mau offline pasti ada positif ada negatifnya. Wah, sangat ini ya. Ternyata dosen jangan ngasih tugas banyak ya. Itu bukan permintaan saya loh. Tanya sama yang di situ. Tapi mahasiswa kita katanya ini kan suka minta tugas. Iya, salah satu dosen dia bilang bahwa mahasiswa itu saat nggak dikasih tugas dia minta tugas. Oh gitu? Belum pernah sih. Belum pernah. Yang pernah sih justru dikasih tugas terus terlambat mengumpulkan gitu. Terus ada juga yang dikasih tugasnya dari bulan kapan. Nah, giliran mau UTS UAS baru dikumpulkan, selesai terlambat gitu. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak seru sih. Iya, warna-warni ya. Oke. Gue mau nanya mau teteh Devina. Karena kan di Bandung terus kan dari kan. Ibu kan bukan hanya dosen nih ya. Terus ibu juga moderator juga kan. Iya, di acara-acara seminar ya. Acara seminar gitu kan. Cukup terkenal ya. Iya. Apa sih Bu kesan menjadi moderator itu? Yang saya alami, yang saya rasakan gitu ya. Sebenarnya saya tidak punya pengalaman jadi moderator sebelumnya. Paling juga ketika presentasi di kelas ya, dulu kan ada yang jadi penyaji siapa, moderator siapa, seperti latihan saja, latihan presentasi. Tapi ketika saya diminta sama Pak Wid untuk saya jadi moderator di sini, saya pikir ya kayaknya pengalaman baru gitu. Ada hal yang buat saya jadi lebih belajar juga. Nah akhirnya saya ambil gitu kan tugas itu. Terus saya senang jadinya. Senangnya kenapa? Sebenarnya kalau menjadi moderator acara sih ya begitu-begitu saja ya sebenarnya gitu kan. Udah ada rundownnya, itu bukan hal yang sulit lah gitu. Asal kita tahu kayak data-data dari pembicaranya, lalu isi materinya apa, itu saja. Tapi yang lebih berkesan itu karena basically saya itu bukan dari fakultas ekonomi, apalagi bisnis gitu ya. Saya basicnya dari bahasa. Nah ketika saya jadi moderator itu ada banyak ilmu yang saya dapat, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya saya tidak pernah dapat. Dan saya jadi tertantang gitu kan, kayak oh iya bikin bisnis deh, oh gini ya tahapannya, oh begini ya caranya. Terus seperti saya bicara dengan teman-teman juga kan, ada Bu misalnya webinar tentang saham, itu juga saya menarik karena itu benar-benar hal baru buat saya. Jadi saya keluar dari zona
aman saya, zona saya selama ini gitu kan untuk mempelajari hal yang baru itu salah satunya melalui menjadi moderator webinar di Tribakti. Gitu. Iya, enak banget loh. Tahu gimana caranya buat bisnis, tahu caranya bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis kayak gitu kan. Nggak setiap orang punya kesempatan untuk tahu hal-hal seperti itu gitu. Dan saya bisa punya kesempatan itu ya luar biasa sih. Meskipun dibalutnya jadi moderator, tapi sebenarnya di balik moderator itu ilmunya banyak banget yang saya dapetin dari materi-materi dari setiap pembicara. Wah, berarti bukan mahasiswa yang belajar, dosen pun belajar. Iya. Oke. Kenapa sih Ibu memilih Tribakti Business School sebagai tempat untuk menjadi dosen? Kenapa ya? Sebenarnya sih awal mulanya karena tawaran teman. Jadi ada teman saya yang sebelumnya dosen mata kuliah bahasa Indonesia di sini, dia tidak bisa lagi mengajar di sini, makanya dia merekomendasikan saya untuk mengajar di sini. Lalu yang kedua, alasan kedua, saya lihat jarak dari rumah ke kampus itu sangat dekat gitu kan. Jadi saya rasa tidak akan mengganggu waktu saya lah gitu dalam perjalanan segala macam, karena kalau ke kampus yang di Jakarta itu kan kurang lebih perjalanan saja bisa 3-4 jam kalau saya mengajar kayak gitu. Nah setelah saya lihat gitu kan suasananya, ya saya lebih tertarik lagi gitu kan, luar biasa menarik gitu buat saya gitu, apalagi setelah ketemu mahasiswanya gitu kan, lihat acara-acaranya gitu, jadi lebih tertarik lagi. Jadi pengen terbang. Sebab setiap ada pemimpinnya ada gue. Lanjut ya. Hal apa yang Ibu tekankan kepada mahasiswa? Apa? Saya penekanannya apa? Mungkin ada misalnya saat lagi mengajar. Iya. Sebenarnya begini, kuliah itu seru ya. Serunya karena kita nggak kayak anak SMA lagi gitu. Semua tuh serba teratur gitu kan. Kalau SMA kan teratur, masuk dari jam segini sampai jam segini. Kalau kuliah tuh kan kadang jadwalnya juga menclok gitu ya. Nah yang selalu saya tekankan sama mahasiswa itu ketika di kelas, ya perhatikan, ketika di kelas mengerti apa materinya, mengerti ya, bukan hafal, mengerti bukan hafal. Karena ketika mengerti nanti keluar itu dia akan nyerap di otak, beda sama kita cuma hafal bisa lupa gitu kan. Nah itu yang saya juga sekarang terapkan ke mahasiswa, setiap anak didik saya dan anak saya pahami konsepnya. Nah setelah itu tanggung jawab di sini apa? Karena jadwalnya menclok itu ya, jadwal kuliah itu tidak jam 7 sampai jam 12 gitu kan, nggak kayak gitu ya. Jadi kalian harus bisa tanggung jawab manajemen waktu kalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tidak pernah menekankan untuk mahasiswa itu bisa hafal textbook, tapi kamu pahami konsepnya, setelah itu kamu aplikasikan. Apalagi kalau bahasa, kalau kita bicara teori itu bosen. Tapi ketika kalian langsung bisa nih kalian aplikasikan, misalnya kalian komanya di sebelah mana, itu akan lebih enak gitu. Jadi yang saya tekankan ya itulah gitu ke mahasiswa. Dan jangan bangga dengan pintar di kelas. Beneran deh, jangan bangga dengan pintar di kelas. Kenapa Itu. tuh? Tapi harus tanggung jawab, tugas dikerjakan, nilai misalnya nilai 70 masih oke lah gitu. Jangan ngejar nilai A tapi tidak paham, jangan ngejar nilai A tapi hanya hafal. Kalau paham atau misalnya kalau memang mengerti konsepnya ya it's okay gitu kan, kalau memang dapat nilai A. Tapi kalau misalnya A itu hanya karena menghafal ya jangan gitu. Oke. Gitu. Jangan ngapalin, lu bikin contekan. Nyontek kan udah ngapalin. Oke Bu, yang selanjutnya saya mau memberi pernyataan. Ibu bilang ya, Bu, Ya, Ibu memilih mahasiswa disiplin atau pintar? disiplin. Kenapa tuh? Disiplin. Mahasiswa pintar itu jangan mahasiswa ya dari SD pintar ranking 1
sampai nanti kalian kuliah itu ranking IPK-nya 4 misalnya. Ketika kalian tidak punya kedisiplinan, ya apa artinya? Dunia kerja nggak butuh orang pinter-pinter banget kok. Pada akhirnya yang tekun, yang disiplin, yang mau belajar itu ya, yang mau belajar rendah hati, merasa dirinya bodoh, biasanya tuh itu yang justru yang terpakai. Kadang kalau gue pinter nih, tapi giliran disuruh apa dia nggak bisa. Tapi kalau orang yang mau belajar, yang rendah hati, dia mau belajar, orang akan lebih banyak suka gitu. Dan dunia kerja butuh orang-orang kayak gitu, punya integritas yang tinggi, disiplinnya itu sebenarnya. Dan inget ya, saya ini obrolan sama suami saya sih yang selalu saya simpulkan, saya dan suami saya itu bukan orang yang pinter konsisten yang dari SD harus ranking segala macam itu, enggak. Tapi kita selalu memahami esensi dari belajar itu apa, dan esensi kalian kuliah itu penting banget loh. Percaya nggak percaya itu penting. Kenapa? Akan ada bedanya cara berpikir mahasiswa dengan lulusan anak SMA. Misalnya lulusan kuliah dengan lulusan anak SMA sangat beda. Saya punya uang misalnya 1 miliar, saya kasih ke Rizky yang lulusan Tribakti, saya kasih ke Tio, misalnya Tio hanya lulusan SMA. Cara memanagenya itu pasti akan berbeda. Secara tidak langsung, apa yang kalian pelajari di kampus itu sebenarnya teori ya. Tapi kalau kalian benar-benar mendalami itu perkuliahan, kalian akan paham di dunia luar nanti, kerja, hidup. Itu hidup tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu selalu ada masalah, itu selalu. Contoh gini ya, kenapa sih kita harus selalu fokus di skripsi? Kayaknya skripsi itu kita bikinnya rumusan masalah, segala macam ininya. Kita merangkum teori, setelah itu kita bikin hasil dan pembahasan dan lain-lain. Percaya nggak sama saya? 6 bulan kemudian kalian setelah menulis skripsi, mungkin kalian akan lupa kalian nulis apa. Terus kadang saya ini mengalami ya, S1 lulus cepet ya udah ya. Terus 6 bulan kemudian saya baca, ini gue yang nulis ya. Sama dengan S2 pun sama. Ketika saya buka lagi tesis saya, ini gue dulu bisa mikir gini ya ternyata. Itu ya. Tapi apa esensi yang bisa kalian dapat? Ketika kalian masuk ke masyarakat, kalian bekerja, kalian misalnya nanti berumah tangga, masalah itu selalu ada. Tapi kalian akan lebih tertata cara berpikirnya. Latar belakangnya apa sih yang membuat masalah itu ada? Terus rumusannya masalahnya sebatas apa? Nanti kira-kira mau diselesaikannya dengan cara apa? Hasilnya apa nih? Kira-kira solusinya berjalan nggak? Solusinya menyelesaikan nggak? Lalu setelah itu kalian bisa menyimpulkan sesuatu. Padahal itu sebenarnya bahasa ya, sistematika penulisan. Tapi dari situ, percayalah, kalian bisa hidup. Pesan apa nih Bu yang mau disampaikan kepada mahasiswa Tribakti? Pesannya, kok jadi sedih ya? Enggak, ya pesannya ya bersyukur dengan apa yang kalian jalani saat ini. Bersyukur bisa kuliah, itu tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama, merasakan keberuntungan seperti kalian. Pertama bersyukur, kedua bertanggung jawab. Kalian sudah masuk di Tribakti, kalian tanggung jawab sama apa yang menjadi kewajiban kalian. Kuliah yang benar, lihat orang tua selama masih ada gitu. Nah setelah itu ya kuliah sebaik-baiknya. Ingat, jangan hanya hafal ya, tapi pahami, resapi betul makna kuliah itu. Saya punya pertanyaan nih Bu. Lihat dari perkembangan zaman ini semakin lama semakin maju nih. Bagaimana cara Ibu untuk merubah pembelajaran dengan zaman yang terus berkembang ini Bu? Ya, yang jelas tidak semua teori ya. Teori itu memang butuh ya untuk menjadi dasar gitu. Tapi yang paling penting adalah pengaplikasian si teori itu. Terutama untuk di mata kuliah saya bahasa Indonesia nih. Saya selalu berkacanya ke mata kuliah saya ya. Jadi fokus saya itu bukan teori, tapi gimana sih kalian emang bisa mengaplikasikan teori tersebut. Jadi kita langsung belajar ke kasus gitu. Ada teori, nanti ada kasusnya apa, nanti kalian perbaiki. Kita belajar ejaan, bukan hanya teori, tanda titik fungsinya apa, tanda ini fungsinya apa. Ada memang yang perlu ditekankan gitu agar kalian mengerti. Tapi selebihnya saya kasih ya latihannya dalam bentuk ya wacananya
itu wacananya nggak bener tuh. Ya gimana cara kalian mengubahnya? Pakai tanda komanya sebelah mana, kapitalnya sebelah mana? Intinya lebih ke praktik langsung ya dibanding teori. Teori tetap butuh untuk dasar kalian, kalian pahami. Setelah itu intinya adalah kalian bisa langsung eksekusi gitu langsung. Iya, cara memotong. Iya, dan kayaknya saya pernah ngajar juga deh yang soal anak Indo kalimat, pernah nggak ya? Pernah ya? Kamu ikut nggak? Ada anak Indo kalimat itu kalau dimengerti secara kebahasaan itu ribet. Maksud saya kalian anak ekonomi. Ya yang penting kalian kan bisa tahu di mana tanda komanya kan itu. Gitu. Sampai sekarang mau tanda koma. Kamu belum ikut kelas saya? Saya udah lulus. Saya udah lulus D3, sekarang lagi S1. Ya, bener sih kata ibunya yang tadi kan kayak setelah kita habis nulis TA tugas akhir itu, habis itu kita lupa. Bener. Betul kan? Soalnya nggak sampai 1 tahun kemarin. Itu gue. Iya kan? Iya. Itu kenyataan loh. Saya juga mengalami soalnya. Iya. Tapi makna di balik itu ternyata jauh lebih penting. Dalam banget maknanya sih. Iya, masalahnya kayak nggak nyangka bisa nulis sepanjang gitu ya. Iya, bisa ngarang bebas ya. Kayak bikin novel. Boleh kan nanti novel Bayi Rizky. Jangan novel Baswedan. Lanjut. Aku ada nih Bu. Mungkin ini kayak apa ya? Ini terakhir nggak? Enggak. Oh, belum ya. Bagaimana Ibu menerima dan menanggulangi kritikan gitu? Oh, kritik ya. Ya. Kritik. Ya, kayaknya selama kita hidup ya kritik itu selalu ada ya. Kritik itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi intinya ya didengar saja dulu. Habis didengar baru berkaca. Bener gak sih gue kayak gitu? Tapi harus objektif ya. Jangan karena saya dikritik jadi saya tidak merasa enggak, gue nggak kayak gitu. Atau enggak, ya suka-suka gue dong. Nah saya paling males dengan kata-kata kayak suka-suka gue dong. Saya males kayak ada kata-kata kayak gitu. Kritik tuh ada yang bagus, ada yang jelek. Ya didengar, kalian berkaca. Kalau misalnya ternyata akan mengarah ke sesuatu yang baik, kenapa tidak kalian berubah? Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kritikan tersebut kira-kira akan menghasilkan sesuatu yang baik nggak? Kalau enggak, ya udah tetap berjalan aja dengan sesuai dengan kalian gitu kan. Tapi intinya didengar harus, berkaca iya, diresapi iya. Setelah itu keputusan kalian mau diambil atau tidak. Karena hati-hati juga, banyak juga orang-orang yang mengkritik asal kritik. Menurut gue lo kayak gini, padahal mereka nggak paham juga apa ya usaha yang sudah kita lakukan. Misalnya lah, sekarang tuh musim banget ya orang tuh kayak body shaming gitu ya. Oh lo gendut misalnya, ada kata gendut gitu. Itu kan sebenarnya agak kritik juga ya, gendut diet lo gitu. Padahal kita nggak pernah tahu, siapa tahu dia udah diet, tapi memang maksimalnya segitu. Kan hal-hal kayak gitulah. Intinya ya didengar, berkaca, habis itu coba diresapi. Ya udah keputusannya terserah kalian mau diambil atau tidak gitu. Ada yang dikritik malah dia seneng. Ayo kritik gue dong. Kritik itu makanan yang kekal. Iya. Itu enak tuh, ada rasanya tuh. Miliki gitu ya. Iya. Hati-hati soalnya kritik tuh ada yang bagus ada yang jelek sih. Iya. Kita hidup di masyarakat tuh ada yang kan, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang suka sama kita, ada yang enggak. Intinya gini, kita diem aja tuh ada yang suka, ada yang nggak suka sih sebenarnya itu. Makanya kita harus lebih terbuka lagi pikiran kita untuk menilainya secara lebih luas lagi, biar kita juga bisa menilai kan kritik itu bagus nggak sih kira-kira untuk kita kayak gitu. Ada yang pedas, ada yang manis. Ini iklan apa ya, maaf? Nggak nyebutin sponsor kok. Belum ada sponsor. Oke, Bu, aku mau tanya. Apa? Apa sih kayak pertanyaan ke lain? Ibu sudah berkeluarga, terus juga ngajar juga. Iya. Itu mengatur time manajemennya seperti apa sih, Bu? Time manajemennya. Iya. Ya mengatur waktunya itu ya gampang-gampang susah ya. Intinya kan karena saya dosen jadi punya
apa ya, privilege untuk saya mengatur waktu saya sendiri gitu. Jadi misalnya kan anak saya ada yang udah sekolah nih, ya saya cari waktu yang nggak bentrok dengan anak saya sekolah itu, terus sama yang nggak bentrok dengan anak saya les. Itu yang pertama. Makanya saya tuh sebenarnya lebih padat tuh di hari weekend, di Sabtu. Nggak di kampus yang lain, nggak di sini. Saya padat tuh di hari Sabtu karena memang saya minta sama akademik tolong setting waktu saya itu di hari Sabtu. Jadi Senin sampai Jumat suami saya bekerja fokus, saya fokusnya ke anak-anak gitu. Kalaupun saya tinggal seperti ini ya tidak lama gitu ya. Yang kedua ya di Sabtu itu kita gantian switch, saya yang bekerja, dia yang di rumah sama anak-anak. Jadi waktunya lebih enak sih kayak gitu. Terus apalagi ya? Ya tetap sih selain bagi waktu, saya juga pasti punya support system ya. Saya punya tim gitu di rumah saya punya tim itu ya mbak-mbak saya gitu, maksudnya ART saya gitu, yang saya harus pesenin dia jam segini anak saya harus gimana kalau saya bisa yang mengajar, atau misalnya saya seperti ini nih anak saya harus ngapain gitu. Kayak gitulah intinya sih, karena mungkin saya waktunya lebih fleksibel ya, jadi nggak susah sebenarnya gitu. Lain cerita kalau misalnya saya harus dari jam 8 sampai jam 5 misalnya saya di kantor, ya itu pasti saya akan menyerahkan tanggung jawab itu sementara ya berarti, atau setengahnya ke ART gitu. Tapi karena saya dosen yang mengajar, waktunya lebih fleksibel ya, intinya sih cuman tukar peran aja di hari Sabtu Minggu gitu. Jadi suaminya ibu ini super date. Di hari weekend super date. Baiknya super apa? Super air. Superman. Nggak bisa terbang. Iya. Tidak harus terbang. Iya. Ada nggak dari caster nih yang lainnya? Ada? Nggak ada? Aku aja. Mungkin cukup. Cukup. Aku mungkin ya ini enggak apa maksudnya di aku cukup. Udah kesini jauh kan cuy. Ada ini nggak, kalau dari kalian ada yang cita-cita nggak pengen jadi dosen? Untuk mengajar aku mau. Belum tahu sih untuk jadi dosennya. Iya, tapi mengajar mau gitu. Kamu? Aku ada sih Bu, emang niatnya emang dulu tuh emang pengen masuk pendidikan tapi nggak nyampe Ya. aja gitu. Nah, saya kasih saran lagi tuh untuk yang kondisinya yang berminat jadi dosen. Dosennya itu ya paruh waktu saja, sisanya kalian lebih baik jadi praktisi. Oke. Nah kita berdua doang nih yang ditanya yang Praktisi profesional gitu kan. Praktisi. Iya, boleh kok punya jiwa ingin mengajar, boleh banget gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya jauh lebih keren lagi kalian jadi praktisi, jadi profesional. Di sisi lain membagikan, sharing ilmu kalian, sharing apa yang kalian tahu di pekerjaan kalian ke teman-teman gitu. Itu lebih keren lagi sih saya. lebih saat senang itu jadi pengajar ataupun dosen itu pas saya lagi menjadi asisten dosen. Asisten dosen kayak melihat, walaupun pas asisten dosen itu teman saya juga kan nyusahakan, melihatnya loh ternyata bagi ilmu itu enak ya. Enak kan ya, nggak nge-keep ilmu itu sendiri. Terus kayak kalau kayak saya nih di bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia ya ada materi-materi yang saya justru pengennya potong kompas tuh maksudnya saya kasih ilmu gampangnya. Ingat nggak yang materi tentang si Tasikmalaya itu yang koma. Iya. Nah itu udah ingat aja itu. Jadi saya pengennya tuh yang gampang-gampang aja deh mengenalkan kaliannya gitu. Guys, nanti skripsi kita ke rumah Bu Devi. Gitu. Ini komanya kita benar. Iya. Sebab saya salah di situ mulu. Walaupun simpel tapi susah ya. Iya. Kelihatannya simpel. Iya, betul. Nah, gini, ibu kan termasuk dosen muda nih. Iya. Ada nggak sih Bu mahasiswa yang ngiranya ibu itu belum menikah dan ada yang ngejar-ngejar mungkin kan ini kan fun ya kan? Gimana nih Bu? Gimana ya?
Kalau yang mengira belum menikah mungkin nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang mengungkapkan itu kecuali mahasiswa ya. Tapi tapi saya sudah biasa ketika saya ke kampus terus ditanya, Bu ada keperluan apa? Itu udah biasa banget. Believe it or not. Itu tadi saya ke depan aja satpam nanya apa, Ibu ada keperluan apa, Ibu mau ketemu siapa, itu udah biasa loh, serius, itu udah biasa. Jadi mungkin modelan seperti saya ini nggak cocok kali ya jadi dosen. Cocok Iya, Nggak bisa entah karena mungkin masih terlalu muda, image dosen itu harus dia lebih tua apa gimana, saya nggak ngerti sih. Cuma memang dari dulu dimanapun itu, kalau di kampus lama nih, kampus apa nih, ada parkiran dosen, ada parkiran mahasiswa. Saya nggak boleh masuk parkiran dosen. Oh gitu sih Bu. Nggak boleh. Saya bilang, Pak, saya dosen di sini. Masa sih katanya. Terus akhirnya dikasih apa namanya name tag gitu. Ini Pak. Oh iya, maaf ya Ibu. Itu kejadian loh. Dalam di Tribakti ini berapa kali saya udah masuk ke sini, saya masuk, Ibu udah keperluan apa? Pernah saya dikejar-kejar sama satpam, Bu tinggalin KTP-nya Bu, katanya. Ibu tamu kan? Saya nggak ngerti sih apa yang salah. Siapa itu satpamnya? Satpam itu. Oke, wah, ternyata ada pengalaman. Iya, dan saya kan kadang suka nggak mau narsis ya, misalnya Pak, saya dosen di sini. Kalau nggak Pak, saya Ibu Devina dosen di sini gitu. Saya nggak, kadang-kadang saya nggak mau narsis gitu. Saya lewat aja, permisi Pak, udah cuma gitu doang. Makasih ya Pak, sudah dibukakan pintu. Cuma kayak gitu. Nah setelah itu baru deh, ada keperluan apa ya Bu kesini kan? Oke, itu satpam perlu kita training. Dosen saya Nah, ini mungkin terakhir kali ya. Terakhir sedih banget ya. Enggak. Oke Bu, ada nggak sih Bu? Kan banyak nih siswa-siswi SMA nih, mungkin yang lulus PTN ataupun yang lulus PTN tapi masih mencari yang swasta juga. Iya. Bisa nggak sih Bu, Ibu mengajak siswa-siswi itu untuk masuk ke Tribakti ataupun untuk bermotivasi untuk kuliah? Iya. Yang pertama untuk yang sudah masuk PTN saya ucapkan selamat. Tapi untuk teman-teman yang belum masuk PTN, itu bukan akhir dari segalanya ya. Masih banyak loh PTS di Indonesia, di Bekasi, di Jakarta dan lain-lain gitu kan. Dan itu bukan jadi patokan ketika kalian kuliah di negeri itu kalian akan sukses. Jadi yang penting itu kalian tetap mau belajar, tetap rendah hati, merasa haus akan ilmu itu selalu. Setelah itu kalian tanggung jawab gitu. Dan kami di Tribakti ini membuka kesempatan bagi kalian yang ingin belajar bisnis, belajar ekonomi, akuntansi di sini. Kami terbuka gitu untuk adik-adik atau teman-teman yang mau mempelajari ilmu-ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu akuntansi, itu kami terbuka di sini. Kampusnya enak loh, sejuk banget gitu. Terus suasananya pun cukup tenang gitu untuk kalian kuliah. Oke. Tuh guys, jadi dengerin ya. Jadi untuk kalian-kalian yang bingung masih mencari kuliah, di kampus Tribakti sangat nyaman banget dan juga banyak banget beasiswanya. Ada beasiswa yayasan, Kemendikbud dan juga Pemprov Jabar. Iya tuh, ada beasiswa juga ya? Iya tuh, bisa dimanfaatkan ya? Iya betul banget Bu. Jadi kalian gak usah pusing lagi, biaya kuliah mahal, gak usah kuliah gitu. Gak usah khawatir di sini. Kita juga ada program KIP ya, KIP kuliah. Jadi nanti kalian dapat uang saku. Tuh. Udah kuliah dibayar pula. Oh gitu. Bukan dosen doang dibayar. Boleh nggak aku kuliah lagi? Kita juga pengen. Iya, buat tahun ini, tahun 2020, yang lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021 bisa mendaftarkan diri kalian untuk jalur KIP. Jadi berkas kalian kumpulkan ke kami, ke marketing Tribakti Business School, itu nanti kami akan olah menjadi kartu kuliah atau kartu KIP kuliah, Oke, ada lagi nggak? Pesan mungkin Kak Tio mungkin bisa menyimpulkan dari yang tadi sudah dijawab oleh Devina di semua pertanyaan kita nih. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita ambil pesan-pesannya sih. Kayak kita itu harus bisa tanggung jawab pada diri kita sendiri.
Terus ketika kita belajar, kita harus bisa paham konsepnya, bukan cuma menghafal. Dan dari paham konsep itu, kita juga harus coba mengaplikasikannya gimana supaya kita bisa lebih paham apa yang kita pelajari gitu. Gitu sih. Dan juga kita harus bisa mengetahui esensi dari belajar itu apa. Oke. Wah, esensi ya. Nah, Bu Devina ini adalah salah satu dosen muda di Tribakti Business School. Jadi, jika kalian ingin lihat dosen-dosen kami, praktisi, dosen muda, dan juga dosen-dosen yang mempunyai ilmu yang banyak nih ya, bisa dong langsung ke Tribakti, main ke Tribakti, untuk foto juga boleh sih. Foto juga boleh. Iya, di sini kayaknya banyak juga ya dosen muda. Iya. Tuh kan Bu Devina aja udah bilang gitu guys. Kalau misalnya kalian mau nyari jodoh juga bisa. Iya. Ada krokodil. Bukan krokodil lagi, naga bu. Bedanya apa tuh? Bedanya dia nggak ngerayap, dia kan. Oke, ya udah itu aja. Next episode kita bakalan berbincang lagi sama dosen-dosen yang luar biasa lagi ya. Ataupun nanti kita bakal bedah film, bedah lagu, atau bahas sesuatu hal yang mungkin perlu dibahas gitu. Yang penting, yang wow, gitu kan. Udah sampai sini aja episode kali ini. Jangan lupa untuk share dan follow dan like podcast kita di Spotify, di Google Podcast ataupun di platform-platform lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @tribakti_podcast, Tribikes. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Tribakti yang utama @TB Business School. Oke, dan tunggu podcast kita selanjutnya. Dan mungkin kalian kalau misalkan mau lihat beberapa alumni kita atau beberapa dosen kita melalui bentuk video, kalian juga bisa nonton di YouTube Tribakti Business School gitu. Dan juga di YouTube Tribakti Business School itu nanti ada YouTube kedua kami, yaitu konten Tribakti TV, yang banyak banget konten-konten yang menarik di situ. Dan bukan hanya ilmu, tapi benar-benar kayak kuliner. Seru lah pokoknya. Pokoknya. Oke, see you next episode. See you, bye-bye. Bye. Bye.